Sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, khususnya Lampung, mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Sementara itu di beberapa wilayah lain di bagian dari Provinsi Lampung mengalami pemadaman hingga 12 jam lebih. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pelaku usaha yang mengaku mereka mengalami kerugian akibat padamnya listrik di wilayah mereka. Seperti apa informasi seputar padamnya listrik di wilayah Lampung? Ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa Dapikat TV, apa kabar hari ini? Kita akan bertanya dengan sejumlah pelaku usaha dan masyarakat seputar padamnya arus listrik di Sumatera bagian selatan dan juga di beberapa wilayah lain. Dan terus ikuti perjalanan di apa kabar hari ini. Pemirsa, apa kabar hari ini? Saat ini saya sedang berada di kantor PLN WLP Bandaran Jaya dan saya akan bertanya seputar padamnya arus listrik di sebagian wilayah di Sumatera, khususnya di Lampung, dan bersama Bapak Adam. Pak Adam, bisa dijelaskan Pak, sebenarnya kerusakan itu ada di mana Pak? Baik, sebelumnya saya jelaskan ini ya, secara domainnya PLN. Jadi PLN kita terbagi dari ada pembangkitan, ada transmisi, dan ada distribusi. Nah, kebetulan kerusakan kemarin yang sampai berhari-hari itu ada di jalur transmisi kita. Nah, karena PLN Bandaran Jaya ini masuknya PLN distribusi, yang berhubungan langsung dengan pelanggan, jadi kita sendiri juga menunggu informasi lebih lanjut, karena kerusakannya ada di sisi transmisi. Dari tower SUPT, saluran udara tegangan tinggi, 275 kV. Di wilayah kurang lebih 20 lahan. Itu disebabkan oleh apa? Bencana atau memang ada kerusakan? Dari internal kami sendiri belum ada berita rilis resminya penyebabnya apa, jadi kita belum bisa menyampaikan secara detail. Nah, ada berita yang mengatakan Pak bahwa padamnya arus listrik ini sampai dengan tanggal 8. Ada yang bilang sampai dengan 8 hari. Ini rilis yang benar, bisa dijelaskan Pak? Baik, jadi dari kita mengikuti berita dari Humas Pusat Jaya yang ada di Raja Basak dari PLN Distribusi Lampung. Nah, kemarin dari Humas memberitakannya lewat media WhatsApp berupa teks tertulis. Nah, dari bahasanya itu kan masih seputar padam dan penyebabnya segala macam. Mungkin ada oknum yang menyunting ulang kalimat itu, jadi ditambahkan kata-kata padam sampai dengan 8 hari. Nah, itu tidak benar karena PLN sendiri belum bisa memastikan secara bertahap penormalan sedang berlangsung, tapi jangka waktunya belum ditentukan. Jadi untuk berita 8 hari atau sampai dengan 8 hari itu bisa dipastikan tidak benar. Oke. Nah, Pak, terakhir untuk masyarakat khususnya dari PLN sendiri, ada yang ingin disampaikan statement Pak? Untuk masyarakat agar tetap tenang karena permasalahan ini sedang ditangani dari bidang transmisi karena trouble-nya di sana. Untuk kita ya berupaya dengan mempersiapkan genset atau selagi kita masih bagian aliran listrik bergilir, ya disiapkan mungkin power bank atau mengisi tank air segala macam. Karena kita dari sisi distribusi juga ya bisa dibilang tidak bisa berbuat apa karena kerusakan ada di pihak yang di atas. Oke. Terima kasih Pak untuk statementnya. Terima kasih. Maju terus untuk PLN Lampung Tengah. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, itu dia apa kabar hari ini di PLN WLP Bandaran Jaya. Halo pemirsa Dapikat TV, apa kabar? Bersama saya Ai Bonamana di program Apa Kabar Hari Ini. Kali ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha yang ada di Poncowati Terbangi Besar di percetakan Baratajaya. Bersama ownernya langsung ya Bapak ya. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Nur Hartono. Bapak Nur Hartono. Bapak kalau boleh tahu Pak, usaha Bapak yaitu CV Percetakan Baratajaya ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Tahun 94. Wah, sudah lama banget Pak ya. Sudah berdiri dari tahun 1994. Sejauh ini seperti apa Pak menurut Bapak percetakan Bapak ini? Semakin maju atau ada kendala-kendala yang Bapak alami selama menjalani usaha ini? Ya, percetakan itu dari tahun ke tahun maju, cuman akhir-akhir ini itu karena ya pangsa pasarnya itu agak berkurang. Contohnya seperti sekarang rapot anak sekolah kan cuma TK, Betul. SD, SMP, SMA nggak pakai rapot, cuma print. Terus
banyak yang pakai apa undangan dari pakai HP Digital ya Bapak ya? Iya, betul. Itu kan jelas, tapi kita masih bisa lah bertahan gitu. Iya. Cuman kita kayak printer sekarang kita beralih ke banner karena ya harus ngikutin tren kan. Betul. Kita harus ngikutin gitu. Oke, jadi benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya Bapak ya. Oke Pak, kemarin tuh kan sempat ada kejadian mati listrik ya Pak ya, yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat Lampung Pak. Iya. Dari PLN sendiri dimatikan. Nah ini tentunya berpengaruh dengan usaha Bapak. Dampaknya yang paling signifikan seperti apa Pak? Ya sebetulnya dampaknya kan sangat besar karena semua kan tergantung dari listrik. Betul. Nah, kayak mesin besar itu nggak bisa nyetak dan nggak bisa nyetak, itu bakal terganggu, kita jadwalnya terganggu, otomatis ya kita apa ya nggak enak sama konsumen kan. Ya. Tapi kalau komputer kayak itu masih bisa diakalin pakai diesel. Betul. Nah, tapi kalau yang mesin gede nggak bisa, jadi sangat terasa sekali kita dirugikan. Betul, betul. Kira-kira untuk kerugian sendiri mencapai berapa Pak untuk kerugian mati listrik kurang lebih 2 hari kemarin? Ya. Kalau diperkirakan? Ya kalau perkirakan ya 1 juta lebih karena kita nggak bisa nyetak. Betul, gitu, betul. Ya. Ini udah yang jelas 1 juta lebih karena satu sekali nyetak besar itu kan kosnya kan di 400. Ya. Kalau sekali 3 masan 1.200, bersihnya kalau ini sudah lebih dalam waktu 3 hari ini gitu rugian kita gitu. Iya, betul ya. Terakhir Bapak, harapan Bapak nih Bapak selaku pelaku UMKM di Lampung Tengah apa nih Pak ke depan? Ya kita minta ya kayak listrik itu lebih di apa ya? Disubsidi kali Pak ya? Ya bisa itu terutama subsidi katakan ya apa ya? Sebenarnya dari modal kan ya. Betul, ada ya bantuan modal dari pemerintah ya Pak ya? Kalau kita dibantu subsidi pemerintah ya sangat terima kasih sekali. Betul. Mudah-mudahan apa yang Bapak keluhkan ini bisa sampai ke pemerintah daerah Pak ya, untuk membantu mencari jalan keluar ataupun solusi terhadap kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Terima kasih Bapak Nur sudah memberikan waktu untuk Davika TV. Ini dia informasi berita hari ini, apa kabar hari ini bersama Davika TV. Bersama Davika TV dan masih seputar dampak padamnya arus listrik di Lampung. Dan kita akan bertanya dengan para pelaku usaha di kawasan Bandar Jaya, tepatnya di Jalan Sudirman Bandar Jaya. Kali ini dengan penjahit, ya, Mas, boleh tanya Mas? Ya, boleh dulu Mas. Ya, dengan Mas siapa? Mas Rudi. Mas Rudi, apa dampak padamnya listrik dengan bisnis atau pekerjaan yang Mas lakukan? Ini ada pengaruhnya Mas? Pengaruhnya ya lumayan signifikan ya Pak ya. Dari kemarin kita nganggur kan. Oh gitu. Karena memang kalau kerja menggunakan listrik. Ya, Terus antisipasinya apa dengan kondisi ini? kemarin ya kita terpaksa Itu ya. nggak bisa buka. Dan kerugian kalau boleh ditanya sampai berapa kira-kira? Kemudian ya lumayan Pak, ya yang terutama tanggung jawab ini banyak orang mau ngambil melunasi. Tapi mereka cukup mengerti dengan kondisi ini ya. Mereka mengerti ya kayak Harapan Pak atau saran atau pesan untuk yang lain? harapannya ya semoga kalian baik lagi. Itu aja. Oke, terima kasih itu ya dari Mas Rudi, salah satu pelaku usaha di bidang konveksi, khususnya jahit dengan Masih di apa kabar hari ini dari KTV. Kali ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha es krim yang ada di Bandar Jaya. Halo Kak, dengan siapa Kak? Bapak Edi. Bapak Edi. Bapak ini usaha Bapak sendiri ya? Iya, bisa punya ada. Pak, kemarin kan Bandar Jaya sempat mengalami pemadaman listrik Pak ya. Iya. Tentunya usaha es krim ini kan berhubungan langsung dengan listrik Pak. Seperti apa tanggapan Bapak tentang pemadaman listrik kemarin Pak? Ya, sangat mengganggu sih. Usaha kita macet kan, selama 2 hari ini tidak ada pemasukan, pengunjung juga tidak ada. Dampak lain Pak mungkin secara teknis di dalam? Ya, Tidak ada produksi tidak gitu ada, ya? nggak ada, cuma es krim aja. Oke. Lalu kerugian sendiri seperti apa Pak, kerugian yang dialami? Ya, kerugian ya penjualannya nggak ada. Menurun ya, Bapak, Iya, ya? menurun, nggak ada omsetnya, tidak ada omset. Oke, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Mudah-mudahan usahanya lancar selalu Bapak ya. Terima kasih.
Pemirsa, masih di Apa Kabar hari ini, dan kita masih bertanya dengan para pelaku usaha di kawasan Bandar Jaya seputar dampak dari padamnya arus listrik saat ini. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Nita. Mbak Nita dengan? Lia. Dengan Mbak Nita dan Mbak Lia. Mbak, apa dampak dari padamnya arus listrik terhadap usaha Mbak? Dampak banget ya. Soalnya apa? Istilahnya tuh kalau sudah mati lampu ini pedagang kan kita kerugian tuh banyak. Dalam arti gini, pembeli jadi mau masuk itu ke dalam plaza itu jadi males karena dikiranya kita pada tutup karena kan kita nggak ada fasilitas genset atau apa gitu kan. Sudah itu mereka juga mau milih itu nggak leluasa gitu kan. Terus juga kan kita dari internet juga nggak bisa karena apa, wifi atau semua itu mati semua, jadi nggak ada internet, nggak ada apa, ya kita semua rugi gitu. Dampaknya juga ya di rumah seperti itu ya. Iya. Kalau untuk ibu rumah tangga? Untuk ibu rumah tangga ya apa-apa ya susah, kayak internet nggak ada, untuk air juga gitu kan. Jadi pengaruhnya Karena cukup besar listrik semuanya, terhadap iya, karena semuanya pakai listrik. Gitu. Harapan atau saran untuk PLN? Ya kedepannya lebih baik lagi deh. Ya dipikirin, maksudnya yang kita yang punya usaha juga kan pasti banyak apa ya, banyak kendalanya kalau nggak ada listrik gitu loh. Jadi kan istilahnya mau usaha jadi lambat, jadi kan nggak bisa, mau online juga kita nggak bisa jualan tuh, mau pos atau apa kan nggak bisa. Mereka juga kan mau handphone, memang semua sekarang kan teknologi Iya, kan. betul. Nah itu, jadi itu aja sih. Oke. Pengennya kedepannya lebih ini, jangan boleh mati lampu tapi kita harus ada berapa jam aja gitu loh, harus Jangan informasi. Jangan lama-lama, Jadi masih pagi maklum. Sampai malam loh. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan usahanya terus lancar. Amin. Dan terima kasih sekali lagi, dan pemirsa Davika TV, itu dia beberapa informasi seputar padam listrik dari Plaza Bandar Jaya. Pemirsa Davika TV, ternyata dampak pemadaman listrik di Lampung Tengah sangat berdampak kepada pelaku UMKM, salah satunya pedagang yang ada di kawasan Jalan Merapi Bandar Jaya. Seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh para pelaku UMKM? Kita langsung tanyakan. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Asia. Ibu kan sudah lama berjualan di sini ya, Bu ya? Nah, Ibu kemarin sempat ada pemadaman listrik di wilayah Lampung Tengah, terus juga Bandar Jaya. Dampak seperti apa nih yang usaha Ibu rasakan terhadap pemadaman listrik kemarin? Kan saya jualnya es ya Mbak ya, dampaknya sangat banyak sekali, kan nggak bisa blender es, nggak dapat es batu, aku padahal nggak ada air juga ya kan, sangat rugi dong Mbak. Betul. Nah, kira-kira sehari itu kerugian mencapai berapa, Bu? Kalau misalnya kita nggak melayani orang jual es nih, biasanya sehari berapa pendapatannya? Dan kalau listrik mati, berapa kerugiannya? Banyak, contoh kan nggak bisa blender es, hampir nggak ada petuang dong. Hampir nggak dapat pemasukan ya, Bu ya? Benar. Oke, harapannya ke depan untuk Lampung Tengah sendiri seperti apa, Bu? Ya semoga PLN ini lebih apa ya, memperhatikan masyarakat ya Mbak, karena masyarakat mayoritasnya kan berjualan. Betul. Menggunakan listrik ya, Bu ya? Menggunakan listrik. Jadi kalau bisa listriknya hidup terus ya, Bu? Betul. Kan kita bayarnya di situ nih. Punya nunggak. Iya, bener, bayarnya selalu rajin ya, Bu ya? Bener banget. Nah, oke. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan usahanya lancar selalu. Pemirsa, apa kabar hari ini? Masih seputar padamnya arus listrik terhadap dampaknya. Salah satunya yaitu dampak ke dunia pendidikan, dan saat ini kami sudah berada di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dengan Bapak? Dengan Bapak Bagio Iswari. Iya. Oke, Bapak bisa jelaskan Pak, beberapa hari ini kan listrik padam. Seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan? Iya. Oke. Pengaruhnya di dunia pendidikan, khususnya di SMP Kristen 2 Bandar Jaya ya. Itu yaitu pas waktu itu kan anak-anak sedang ulangan ya, sedang ujian. Itu yang jelas itu ada dampaknya. Yang pertama, itu anak-anak gerah karena apa? Adanya kipas angin, kita menggunakan kipas angin. Dan yang kedua, itu jadi gelap ruangannya. Nah, mengantisipasinya pada saat itu Pak, ada genset kah? Enggak, kita enggak punya. Kita tidak punya. Ya tetap berjalan. Tetap berjalan ulangannya, iya. Iya, walaupun dengan keadaan gelap-gelapan ya, Gelap Pak ya, agak gelap.
Ya tetap dikondisikan lah dengan anak-anak, kan ada pengawasnya. Terus yang ketiga itu yang di kantor. Di kantor tuh apa, mau fotokopi, terus yang ada hubungannya dengan apa itu? Dinas ya, internet. Itu internet, itu terganggu. ya memang sangat-sangat terganggu. Terakhir Pak, harapan himbauan untuk PLN sendiri mengenai pemadam listrik. Kemarin seperti apa? Bagaimana ya pendapat itu kan, kalau menurut kami itu kan tidak hanya dampaknya, kan tidak hanya kami ya, tidak hanya kami, jadi seluruhnya. Ya tolonglah ya, kalau bisa tenaga teknisnya itu apa ya, mencari tenaga yang canggih lah, yang pinter lah ya. Jadi ya sesuai dengan bidangnya. Begitu. Pendapat dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya mengenai pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari kemarin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan ya untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Dan pemirsa Davika TV, itu dia wawancara kita hari ini di Apa Kabar Hari Ini. Baiklah pemirsa Davika TV, itulah beberapa tanggapan dan juga informasi mengenai pemadaman listrik yang dirasakan oleh pelaku UMKM di kawasan Lampung Tengah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa dipenuhi kebutuhannya oleh pihak PLN dan pihak-pihak terkait untuk masyarakat Lampung Tengah khususnya. Nantikan kabar dari kami di Apa Kabar Hari Ini, Davika TV.